Perkenalkan, nama saya Fabian Rumondor dengan NIM 2106 11020485. Saat ini kami dari Kelompok 4 akan memaparkan hasil dari materi kami dengan judul Target Costing, Theory of Constraints, dan Life Cycle Costing. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Lasimpara dengan NIM 2106 1102 0452. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Girvani Girungan, kelompok 4, Manajemen Biaya. Perkenalkan, nama saya Vesya Shalomita Manguande dengan NIM 2106 1102 0455. Perkenalkan, nama saya Juliani Lerot dengan NIM 2106 1102 0465. Perkenalkan, nama saya J. Anastasia Paputungan dengan NIM 2106 1102 0131. Halo, perkenalkan saya Ferli Samuel Ray dengan NIM 210611020504. Perkenalkan, nama saya Charlie Fren Hazel Atanta Fauzi dengan NIM 2106 1102 0493. Perkenalkan, nama saya Denis Yokom dengan NIM 2106 1102 0500. Perkenalkan, nama saya Renata Manguping dengan NIM 2106 11 0204. Target costing. Target costing adalah strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan harga produk baru mereka sebelum mereka memproduksinya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah mereka dapat memproduksi produk baru dan mencapai tujuan laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penetapan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan, mereka dapat membatalkan rencana produk. Untuk produk yang bisa diterapkan, mereka dapat merencanakan biaya mereka di awal siklus hidup mereka. Untuk menghitung biaya target per unit produksi, kurangin margin keuntungan yang diinginkan produk dari harga jual targetnya. Rumus untuk biaya target adalah harga jual kurang margin keuntungan sama dengan target costing. Pengertian menurut ahli. Menurut Hansen dan Mowen 2006, mendefinisikan target costing sebagai metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga, target price, yang rela dibayar oleh konsumen. Berikut ini tujuan dari target costing. Menurut Monden dalam Febriana tahun 2016, target costing mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengurangi biaya produk baru agar tingkat keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Lalu yang kedua, untuk memotivasi seluruh karyawan perusahaan agar memperoleh laba target pada saat pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas. Manfaat target costing menurut Laki tahun 2011, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari target costing, yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang lengkap mengenai biaya produk baru sehingga memudahkan badan usaha untuk melakukan pemilihan dalam menggunakan material, desain produk, dan proses manufaktur. Yang kedua, mengurangi pengembangan siklus hidup, yaitu biaya dapat ditentukan pada saat bersamaan dengan perencanaan produk. Yang ketiga, menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai biaya produk, cara untuk mengeliminasi, mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, meningkatkan kualitas, menyederhanakan, dan menentukan cost driver. Baik, dan selanjutnya ada Theory of Constraint. Theory of Constraint. Konsep OPT menekankan pada optimasi pemanfaatan station constraint. Metode ini juga dikenal dengan nama Theory of Constraint atau TOC atau teori kendala. OPT merupakan suatu teknik untuk optimasi penjadwalan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produk jadi keseluruhan yang terjual atau throughput, mengurangi persediaan atau inventory, dan mengurangi biaya operasional atau operational expenses. Dalam OPT, Goldtratt telah membuat konsep yang memasukkan filosofi manajemen dalam perbaikan berdasarkan pengidentifikasian kendala-kendala untuk meningkatkan keuntungan. Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala yang menghambat pencapaian kinerja atau performance yang tinggi.
Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan 5 langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih berfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Yang pertama, identifikasi sumber daya kendala dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu. Yang kedua, putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut. Pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah. Yang ketiga, subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah kedua. Menangguhkan hal-hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan. Alasannya, segala sesuatu yang hilang pada kendala tidak memberikan pengaruh karena sumber-sumber daya itu masih cukup tersedia. Yang keempat, lakukan kendala untuk memperbaiki performansi constraint system. Memprioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan. Yang kelima, kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus-menerus jika langkah-langkah sebelumnya muncul. Berikut adalah flowchart Theory of Constraints. Life Cycle Cost. Produk Life Cycle Management atau PLM didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengelola seluruh daur hidup produk mulai dari konsep, tahap desain, produksi, servis, hingga suatu produk tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan definisi lain menurut Mulyadi 2001, daur hidup produk atau produk life cycle adalah waktu suatu produk mampu memenuhi kebutuhan konsumen sejak lahir sampai diputuskan dihentikan pemasarannya. Lama daur hidup produk ini akan berbeda-beda pada tiap produk, manufaktur atau jasa. Konsep biaya pada LCC diasosiasikan dengan produk untuk seluruh daur hidupnya. Biaya-biaya tersebut mencakup penelitian, terdiri dari konsep produk, pengembangan atau perencanaan, perancangan dan pengujian, produksi atau pembuatan produk atau penyediaan jasa, dan dukungan logistik atau periklanan, pendistribusian, jaminan, pelayanan konsumen, dan lain-lain. Berikut adalah pembahasan dari tiap-tiap siklus daur hidup produk tersebut. Yang pertama, biaya penelitian dan pengembangan biaya-biaya. Yang termasuk dalam biaya ini adalah seluruh biaya yang masuk ke dalam siklus penelitian, perencanaan, perancangan, dan pengujian. Bagian ini memegang peranan yang penting karena sebagian besar biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk. Pada siklus ini juga wajib diperhatikan mengenai kecepatan dalam pengenalan produk. Kecepatan ini akan berdampak positif dan kumulatif dalam perencanaan yang inovatif, perbaikan atas kualitas, dan reduksi biaya. Biaya produksi. Biaya ini mencakup seluruh biaya yang ada pada seluruh aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi ini masih menitik beratkan pada perhitungan yang menggunakan akuntansi biaya tradisional. Biaya produksi merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat diprediksi dalam menghasilkan suatu barang. Proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan sehingga setiap input dapat diproses dan kemudian diubah menjadi sebuah output berupa barang atau jasa yang akhirnya dapat didistribusikan kepada end user. Besarnya biaya produksi merupakan besarnya pembebanan yang diperhitungkan atas pemakaian faktor-faktor produksi berupa bahan baku, tenaga kerja, serta mesin dan peralatan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, yang terakhir yaitu ada biaya dukungan logistik. Biaya ini merupakan bagian terakhir dalam suatu siklus hidup produk. Biaya ini mencakup biaya yang diserap pada kegiatan periklanan, pendistribusian, pemasaran, pelayanan konsumen, garansi, maintenance, dan lain sebagainya. Sebuah perusahaan setelah selesai dengan proses produksi akan menjual produk atau jasanya tersebut kepada pelanggan, di mana itu memungkinkan perusahaan
untuk memperoleh keuntungan yang telah dianggarkan dan diharapkan. Sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung penjualan produknya dinamakan dukungan logistik.